Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya pertemuan pada kali ini tetap kita membahas tentang kewaliannya Gusmi, tentang keampuhannya, tentang karomahnya Gusmi. Walaupun Gusmi sudah meninggal selama 28 tahun, tapi hingga sekarang tetap masih bisa kita rasakan, masih karomahnya wujud di dunia. Karomatu waliyu bidari dunia, wujud di dunia hingga sekarang. Dan kita harus ingat, Gusmi meninggal ini yakni meninggalkan warisan yang bernama semaan Al-Quran dan dzikrul ghafilin dan dzikr mantap. Semaan Al-Quran kita ingat di akhir-akhir hujung doa bersama diamini oleh 60.000 para malaikat. Dan dzikrul ghafilin ini senjata ampuh pamungkas yang sudah tidak ada lagi di atasnya senjata-senjata, sehingga wirid-wirid dzikir sebanyak 41 wirid itu dikumpulkan di dalam dzikrul ghafilin. Lah pada kali ini kita membuat judul atau tema kurang lebih seseorang yang diselamatkan dari penjara oleh Gus Sabut putra Gusmi. Biasa Gus Sabut si ganteng yang terkenal itu ya. Pada suatu ketika Gus Sabut merawui acara semaan dzikrul ghafilin dan dzikr mantap yang berada di kota Sidoarjo pada waktu itu. Biasa semaan dimulai dari mulai subuh, berjamaah sholat subuh hingga paripurna akhir. Setelah isya kira-kira jam 8 jam 9 Gus Sabut rawuh di ujung-ujung akhir acara. Ketika rawuh langsung di panggung memberi ceramah, sekelumit ceramah, lalu ditutup oleh khatmil Quran, doa Al-Quran. Setelah itu para jamaah pulang mencari berkah, bersalaman kepada Gus Sabut satu persatu, berjubel-jubel. Di sini nih ada keantikan, keanehan. Ketika para jamaah berebut mencari berkah, bersalaman pada Gus Sabut, salaman, mencium tangannya, salaman, cucuk tangannya, berebut jubel-jubel. Hadirin para pemirsa, ada salah satu lelaki yang tidak begitu tua, tidak begitu muda, salamannya aneh. Begitu salaman, mencium tangan Gus Sabut, lalu dia mendekat, menempelkan di telinganya Gus Sabut sambil berbisik begini, Gus Sabut, kasihan sekali nama Pak Suratman, panjenengan tolong. Saya ulangi sambil membisikkan kata-kata kecil, Gus Sabut, kasihan sekali Pak Suratman, panjenengan tolong. Padahal Gus Sabut tidak kenal sesosok manusia itu. Gus Sabut langsung gemetar, Gus Sabut langsung merasa kebingungan, siapakah ini? Tapi mau menghentikan orang itu karena berjubel-jubelnya, dia terus berjalan dipandang dengan terus pandang, menatap pandang, hilang orang itu. Banyaknya jamaah Gus Sabut terus berpikir. Biasa para pemirsa, Gus Sabut setiap acara kan paketan, 1 minggu, 2 minggu, 10 hari. Yang ini juga paketan. Setelah di kota Sidoarjo, besoknya Gus Sabut semaan di Gresik. Gus Sabut menginap di Sidoarjo, besoknya kirim di Gresik. Ini alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah sampai di Gresik, di acara Gresik, ini acara kedua, malam yang kedua,
di Gresik, Gus Abud langsung ke panggung. Ternyata ada cerita di situ Pak Suratman itu orang Gresik ternyata terfitnah, dimasukkan penjara padahal yang tidak melakukan, dengan biasa dengan ada partner ataupun ada persaingan pekerjaan yang kurang waras, masuklah penjara Pak Suratman. Lah, delalah kersane ngalah bahasa Jawa nih. Panitia di Gresik itu yang mengundang ulama dan umara. Para ulama diundang di semuanya ke panggung. Lah, yang umaroknya berketepatan yang hadir dari anggota kepolisian. Bahkan tokohnya polisi Gresik pada waktu rawuh. Akhirnya Gus Abud sekelumit mendengarkan cerita dari jamaah bahwa namanya Pak Suratman itu memang salah satu anak jamaah, ikut jamaah dan tidak bisa hadir karena di dalam penjara. Maka Gus Abud langsung menegaskan niki dawuh melobi di panggung itu dengan yang berkuasa kepolisian dari Gresik bahwa Pak Suratman ini benar-benar tidak salah, tolong dicek kembali, dicarikan data-data bahwa dia terfitnah. Untuk sementara saya yang menjadi jadi gantinya, saya yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung segalanya, tolong dikeluarkan. Akhirnya dengan rendah hati, dengan lobby, dengan banyak musyawarah, Pak Suratman besoknya langsung dikeluarkan karena Gus Abud bertanggung jawab. Akhirnya cek tidak ada salah sama sekali. Indah bermisa Gus Abud menyelamatkan salah satu jamaah namanya Pak Suratman, masih ada sekarang Pak Suratman. Tapi yang menjadi kita berpikir ataupun menjadi pelajaran kita bukan keluarnya ini, pada waktu di Sidoarjonya. Siapakah sesosok manusia lelaki itu sehingga Gus Abud bergemetaran, merasa merinding dan merasa tidak sewajarnya? Saya hanya memberi sekelumit gambaran pandangan, tapi belum sebenarnya saya orang biasa, saya orang awam, saya orang bodoh, cuman saya runtut-runtutkan atau gandeng-gandengkan. Satu, apakah itu malaikat? Kedua, apakah itu Nabi Khidir? Ketiga, apakah itu utusannya Gusmi? Sebab saya ingat salah satu tokoh yang ada di Ponorogo namanya siapa namanya Pak? Yang ada di Ponorogo, aku lupa namanya. Itu karena dia dapat titipan kitab dari Mekah, disaksikan oleh Baitullah untuk dititipkan, serahkan pada Gusmi. Mbah Hasim namanya. Mbah Hasim itu pada waktu masih muda, belum jadi kiai, haji di Mekah sana, setelah umrah, setelah tawaf, dia dapat kitab untuk diserahkan pada Gusmi. Lalu mencari Mbah Gusmi, ternyata Gusmi Hamim Jajul itu. Lalu bertanya, Gusmi, siapakah yang menitipkan kitab ini? Pak Hasim bertanya pada Gusmi. Gusmi jawab, itu Kiai Hasim Nabi Khidir menitipkan kitab pada sampean dan panjenengan akan menjadi seorang kiai yang agung dunia akhirat. Maka Pak Kiai Hasim yang menjadi pengurus dulunya Pondok Manyak Ponorogo, dia terkenal di langit sana karena mendapatkan doa dari Gusmi. Semogalah keterangan seperti ini bermanfaat, berguna pada kita semuanya. Kita akan menambah keyakinan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.